suster, Bapak, Ibu, dan sahabat muda yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam warung webinar Selasa malam bersama Romo Nano. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung dalam webinar malam hari ini. Minggu lalu, kita sudah berjumpa dengan sosok Diana, perempuan Samaria yang sangat bersuka cita bertemu dan berdialog dengan Yesus. Malam hari ini, kita sudah memasuki bab 3 dari buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus, karya Romo Dennis McBride, CSSR, tentang seorang anak kecil. Bersama Romo Nano, kita akan bersama-sama diajak untuk mendalami, berimajinasi, berdialog, dan mencecap-cecap sebagai seorang anak kecil yang bernama Markus bin Yoakim yang dalam permainannya berjumpa dengan Yesus. Baiklah, sahabat-sahabat webinar yang terkasih, sebelum webinar dimulai, saya akan membacakan kembali tata tertib webinar dan akan dilanjutkan dengan doa pembuka. Tata tertib webinar, mohon merename sesuai nama peserta saat pendaftaran. Teman-teman mohon menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung. Untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa melalui raise hand atau melalui direct chat ke 00 Q&A. Baiklah, mari kita satukan hati dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan atas kelanggengan warung webinar Selasa malam bersama Romo Nano. Minggu ini kami masih belajar dari buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus mengenai seorang anak kecil. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu melalui Romo Nano, agar pembelajaran Romo malam ini bisa membuka hati dan pikiran kami untuk terus berimajinasi, berdialog, dan berelasi lebih dekat denganmu. Kami mohon berkatilah jaringan internet di tempat kami masing-masing, agar webinar malam hari ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Ignatius, doakanlah Doakanlah kami. kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Yuda. Apa kabar? Penampilan penampilan perdana. Perdana, Nyi Romo. Iya, kabar saya baik. Kabar Baik. kamu deg-degan nggak? Wah, iya, Romo. Ini agak-agak deg-degan ini, Romo. Tenang, Yuda. Ini ruangan yang kita semua tidak perlu takut kalau melakukan sebuah kesalahan. Jadi, it's okay. Tenang aja. Oke, baik, Romo. Romo, sebelum kita mulai ini bab 3 tentang anak kecil ya, Romo. Saya udah membaca bukunya ini apa namanya? Campur aduk nih, Romo, sebenarnya perasaannya. Ada serem, sedih, ada lucunya, ada deg-degan, ada apa ya, Romo? Sukacitanya tuh dapet. Nah, tapi Ya, saya percaya nih kalau mendengarkan pemaparan Romo pasti lebih lebih jos nih, Romo, lebih mantap. Baik, mantap. Romo, nyeh, saya dan teman-teman udah siap mendengarkan dan berimajinasi bersama Romo malam ini. Silakan, Romo. Oke, Yuda, sekarang kamu boleh bernapas lega dulu untuk nanti muncul lagi. Terima kasih banyak ya, kamu mau terlibat bersama kita semua di warung yang siapa saja boleh melayani dan catatan penting. Kalau melakukan kesalahan, it's okay. Teman-teman yang terkasih, saya berterima kasih
kepada Anda semua yang setia. Saya itu sebetulnya pengen menyapa satu persatu, tapi karena banyak dari Anda yang saya sudah mulai kenal secara pribadi, maka saya hanya bisa menyebut terima kasih banyak semua yang setia belajar bersama kita di warung Selasa malam ini. Yang perlu saya jelaskan di awal adalah pertama, kisah tentang seorang anak kecil ini disebut dalam 3 Injil, di Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, di Markus bab 9 ayat 33 sampai 37, dan Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 48. Ya, jadi disebut di 3 Injil. Tetapi sebagaimana kita ketahui bersama, Injil tidak menceritakan secara detail tentang si anak ini. Namanya siapa, lalu pada waktu dia di tempat Yesus akhirnya mengundang dia untuk menjelaskan kerajaan Allah, kita tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, dan dia anaknya siapa, lalu sesudah dia dijadikan dalam tanda petik ya alat peraga untuk menjelaskan kerajaan Allah yang terjadi di anak kecil ini seperti apa, Injil tidak menulis. Nah, disinilah peran penting Romo Dennis McBride dalam buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus mendeskripsikan menggunakan imajinasinya ya. Anak ini siapa, namanya siapa, sifatnya seperti apa, keluarganya kayak apa, sesudah peristiwa itu yang terjadi seperti apa, itu semua diimajinasikan oleh Romo Dennis McBride. Betul atau tidak imajinasinya? Menurut saya betul. Apakah yang terjadi dalam sejarahnya dulu seperti itu? Kita tidak pernah tahu. Tetapi berdasarkan kalau dicermati betul-betul isi imajinasinya, menurut saya masuk akal. Dan menurut saya juga oleh Gereja Katolik karena sudah dicap sah, benar, dan boleh dibaca, maka gereja pun mengkonfirmasi bahwa cerita imajinasi ini tidak ada yang keliru. Lalu kalau ada yang bertanya atau menyatakan, boleh tidak saya berimajinasi dan nanti hasilnya lain? Boleh. Catatan paling penting adalah yang penting imajinasinya itu tidak ngawur, tidak melenceng jauh. Dan yang paling penting adalah apa yang kita imajinasikan semakin mendekatkan kita pada Tuhan. Ya, ini catatan penting. Saya ulang, ditulis dalam Injil, dilengkapi dengan imajinasi oleh penulis buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus ini. Teman-teman, malam hari ini saya akan bercerita dalam 2 sesi. Sesi pertama menceritakan ulang bagaimana si anak kecil ini. Dan tadi Yuda sudah menyebut nama si anak kecil ini, Markus bin Yoakim. Nah, karena gambar tentang anak kecil ini di internet, di Google, dari manapun amat sangat sedikit stok gambarnya, maka saya mengambil gambar dari mana-mana untuk membantu kita semua semakin bisa membayangkan, merasakan, ikut mengalami yang dialami oleh seorang anak kecil ini.
Saya memilih gambar seorang anak kecil dan bapaknya. Dan ini nanti akan mengatakan banyak hal. Sebelum kita masuk bagian pertama, saya mengingatkan Anda lagi tentang apa yang penting dalam webinar kita ini. Ada tiga ya. Yang pertama, saya sudah menjelaskan minggu lalu dan kali ini saya akan mengulang apa yang penting dalam proses membaca buku Apa Kata Mereka tentang Yesus dan mengikuti webinar malam hari ini. Yang pertama, saya mencoba terus-menerus melihat keunikan ya, situasi khusus si tokoh, mulai dari tetangga Yesus itu, Yoakim, lalu perempuan Samaria, keunikannya apa, dan kali ini seorang anak kecil. 2 minggu lagi, kalau kita sudah mulai webinar setelah libur Lebaran, saya akan mengajak teman-teman untuk mengecek lagi keunikan tokoh ini apa. Karena ini penting, mengecek, mengetahui, memahami keunikan si tokoh ini akan membantu kita memahami poin kedua, yaitu bagaimana campur tangan Allah memasuki keunikan tokoh itu. Kita semua sudah tahu dari pelajaran minggu lalu, perempuan Samaria bernama Diana itu keunikannya adalah dia sendirian, dikucilkan, dibuang, dan dia mengalami kesepian, kesendirian. Nah, keunikan itu yang dimasuki oleh Yesus. Yesus mengadakan kunjungan, percakapan, menjumpai, dan menyapa di titik keunikan si Diana itu. Dan akhirnya dengan tindakan Yesus yang menyapa keunikan Diana itu, Diana mengalami dalam tanda petik keselamatan. Bentuk keselamatannya juga konkret, tidak harus nanti di surga, tetapi ketika di dunia, keselamatan yang dialami oleh Diana waktu itu adalah dia dibantu berjumpa dengan dirinya sendiri, menerima dirinya sendiri, dan akhirnya nanti mengalami dia dihargai, disapa, dikunjungi, dihormati sebagai pribadi. Ya, poin pertama penting, poin kedua penting, dan yang tidak kalah pentingnya adalah poin ketiga. Setelah kita tahu keunikan tokoh, bagaimana Allah menyapa keunikan tokoh, saya mengundang teman-teman untuk mengecek, saya bisa belajar apa ya dari tokoh ini. Malam ini kita bisa belajar apa dari kisah si anak kecil ini. Nah, saya mulai masuk di bagian pertama dari cerita malam hari ini. Apa yang akan saya sampaikan ini, teman-teman, tidak tertulis di kisah si anak kecil bab 3 ini. Tetapi ini terjelaskan di dalam Injil. Kurang lebih sebelum peristiwa Yesus menyapa si Markus bin Yoakim itu, Yesus sudah berada di Kapernaum. Dan di Kapernaum, Yesus melakukan banyak pelayanan, mengajar, lalu menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir roh jahat. Kita sedang melihat gambar kira-kira yang terjadi pada waktu itu. Yesus berada di sebuah rumah, dia sedang melakukan penyembuhan. Dan banyak orang berkumpul seperti halnya kita ya, kalau ada peristiwa spektakuler kita ingin melihat, kalau tidak bisa melihat langsung, kita melihat lewat media sosial, lewat YouTube, lewat TikTok, lewat sarana apapun. Kita melihat.
Kita ingin tahu apa yang terjadi. Dan pada waktu peristiwa ini terjadi, salah satunya yang terjadi waktu itu adalah ada orang yang sakit kusta. Teman-teman pernah melihat orang yang menderita sakit kusta? Dulu, kira-kira di tahun 1980-an, 1990-an, di Tangerang itu banyak orang kusta di jalanan. Dan di sana ada rumah sakit Sitanala ya, yang merawat, yang mengobati orang sakit kusta. Bentuknya, teman-teman, orang yang sakit kusta itu kasihan. Banyak jari-jari mereka yang putus dengan sendirinya. Lalu telinga ini daun telinganya hilang, lalu hidungnya juga hilang. Kasihan sekali. Menderita sekali. Secara fisik orang kusta itu menderita. Secara sosial tidak kalah menderitanya. Karena pada waktu zaman Yesus, orang kusta itu dianggap orang yang dikutuk oleh Allah. Maka mereka disingkirkan, dijauhkan, dikucilkan, nggak boleh ketemu masyarakat. Bahkan mereka harus bawa kelenteng-kelenteng. Kelenteng, 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 kelenteng. Kalau mereka, orang-orang itu mendengar kelenteng, 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 mereka sudah tahu ada orang kusta. Dan biasanya lalu menjauh. Nah, persis di titik ini, Yesus tidak menjauhi orang kusta atau lepra. Yesus menyembuhkannya. Kita lihat, coba tangannya bersih dari sakit kusta. Bim salah bim, dari sakit menjadi bersih. Ini baru satu fenomena ya teman-teman. Ini baru sebuah peristiwa yang tentu saja heboh. Orang kok bisa menyembuhkan sakit kusta dalam hitungan detik begini. Tentu ini menghebohkan. Pada zaman itu juga menghebohkan. Maka cerita tentang Yesus tersebar kemana-mana. Banyak orang berkumpul. Dimanapun Yesus berada, orang berdatangan. Orang mengikuti terus Yesus kemanapun. Ke pantai, ke gunung, ke kota, ke tengah desa. Orang berkumpul. Dan Yesus terus melayani, mengajar, menyembuhkan, mengusir orang buta. Terus begitu. Nah, karena padatnya jadwal praktek Yesus itu ya, itu maka ini yang mengesan bagi saya. Sesudah Yesus sibuk bekerja, melayani banyak orang, dia selalu menyempatkan diri, menyepi sendiri di tempat sunyi. Apa yang dilakukan? Ya pasti dia juga beristirahat. Capek melayani orang banyak itu. Itu manusiawi sekali. Dan yang tidak kalah penting ya, pada waktu dia sendiri, pasti dia berkomunikasi dengan Bapaknya. Dan itu dia lakukan setiap hari. Nah, dampaknya para murid itu kebingungan, ketakutan. Karena, di mana Pak Guru? Guru kita di mana? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Mereka seperti kehilangan. Setelah mencari ke sana kemari, mereka selalu mendapati Yesus sendirian. Dan itulah kekuatan Yesus. Teman-teman yang saya kasihi, menurut saya di titik ini kita mesti belajar. Perlunya menyediakan waktu khusus, tempat khusus untuk menyendiri. Lepas gadget, letakkan handphone, cari tempat yang sunyi, sendiri, untuk berdoa, untuk menyampaikan apa saja yang ingin kita sampaikan, dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendengarkan Tuhan mau omong apa atas tanggapan dia terhadap segala sesuatu yang kita sampaikan. Atau kita tidak mengungkapkan apapun, saya kok meyakini Tuhan pun ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Setelah ketemu dengan murid-muridnya, setelah murid-muridnya ketemu gurunya, lalu mereka diajak lagi memulai hari dengan pelayanan lagi.
menyembuhkan orang lagi, mengusir roh jahat lagi, berkhotbah, masuk ke sinagoga, keluar dari sinagoga, ketemu banyak orang, melayani terus-menerus. Gak cuma Selasa malam, Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam. Terus dia melakukan hal seperti ini. Teman-teman, untuk bisa membantu kita supaya tahu ya, tahu tentang tempat-tempat pelayanan Yesus. Mari kita lihat peta yang sedang ada di slide kita. Coba lihat di tengah-tengah gambar itu ada gambar danau biru ya, Danau Galilea, Lake Tiberias. Nah, Kapernaum itu ada di satu titik sana. 2 minggu lagi setelah kita Lebaran, Idul Fitri, makan kupat bagi siapa saja yang beruntung, makan opor ayam, kita akan belajar, kita akan mempelajari, kita akan melihat, kita akan berkunjung ke satu titik penting di sana, Magdala. Ada kisah yang sangat menarik tentang Maria, Maria Magdalena yang kita kenal. Nah, kali ini kita mau belajar di Kapernaum. Teman-teman lihat ya, di sana ada nama Nazaret. Em, 3 minggu yang lalu kita belajar Yesus diusir dari kampung halamannya di Nazaret itu. Dan dia bergerak berarti dari Nazaret terus ke Kapernaum itu. Naik apa? Jalan kaki lah. Waktu itu belum ada Gojek, belum ada Go-Kart. Anyway, di Kapernaum ada sebuah keluarga bernama Pak Yoakim dan Ibu Yoakim. Nah, Pak dan Bu Yoakim ini punya anak bernama Markus. Dan Markus ini nanti diceritakan punya 2 saudari kembar, Elizabeth dan Rachel. Ya, jadi ada keluarga ini dan itu si Markus. Lalu Markus bin Yoakim artinya Markus anaknya Pak Yoakim itu stunting. Ya, kalau kita memakai istilah sekarang itu stunting. Anaknya kecil bukan karena eh, bukan karena ya oke, memang masih kecil dan secara fisik dia menderita istilah sekarang stunting. Usianya mestinya seperti si anak laki-laki berbaju merah bata itu. Tetapi karena kondisi fisiknya, si Markus itu tidak setinggi sebesar teman sebayanya. 2 tahun lalu, si Markus itu menandai segini. 2 tahun kemudian dia cek, lah masih sama. Artinya secara fisik dia tidak tinggi, dia tidak nambah tingginya. Secara psikologis, tentu saja seperti kita di zaman sekarang, kalau ada anak kecil yang kerdil gitu tuh, kita akan manggil, si kerdil gitu. Atau pada waktu kita kecil, saya kecil pun seringkali menyebut teman itu dengan ciri khas fisiknya. Gendut, kurus, hitam. Si Markus ini pun mendapat label itu. Si kerdil. Nah, menurut saya, 2 situasi ini membuat Markus ya tidak nyaman ya. Mestinya tinggi, tapi dia pendek dan kecil. Mestinya orang memanggil namanya, Markus. Dia dipanggil karena tinggi badannya. Kerdil. Tentu ini bukan hal yang nyaman bagi si Markus dan nanti dia akan mengatakan hal itu. Yang tidak kalah pentingnya dalam cerita Markus ini adalah 2 putri, 2 saudarinya ini. Yang menurut Markus cerewet banget, sadis, kejam, tukang buat ribut, onar. Bahkan Markus mengatakan agak agak lebay-lebay gimana ya. Tapi sebetulnya nggak lebay juga kalau kita nanti mengikuti cerita-cerita berikutnya ya.
Dua kakakku ini tukang ribut. Kalau ada kontes tukang bikin ribut, wah, dua saudariku ini pasti akan jadi juaranya. Dan peristiwa berikut ini akan membenarkan yang aku katakan. Suatu hari seperti hari-hari yang lain, kami bermain di halaman pasar. Karena di sana rame, ada banyak jajanan, dan teman-teman juga berkumpul di situ. Kami bermain upacara pernikahan. Seperti saya dan anak-anak sejaman saya, dan mungkin juga sejaman dengan teman-teman yang ikut webinar ini. Pada waktu kecil itu ada permainan, saya dulu mengalami, ada main dokter-dokteran, bapak-bapakan, ibu-ibuan gitu. Dan ada yang jadi bapak, ada yang jadi ibu, ada yang jadi anak, main pasaran. Kamu jualan apa? Kamu jualan apa? Aku jualan daging, aku jualan minyak, aku jualan bakmi. Dulu tuh ada tanaman, saya lupa namanya ya, bakmi-bakmian kuning itu yang merambat. Dan itu sebenarnya hama, gulma. Kalau dibiarkan, maka tanaman yang dirembeti oleh kuning itu akan mati. Nah, itu diambilin jadi kayak bakmi, mihun. Aku jualan bakmi gitu. Nah, pada waktu itu anak-anak juga melakukan hal yang sama. Yang bagi saya aneh dan mungkin juga bagi Markus juga aneh adalah, yuk kita main upacara penguburan. Aneh. Menurut saya permainan ini aneh. Tetapi akhirnya si anak-anak itu termasuk si Markus tertarik dan mau ikut permainan itu. Lalu karena ini permainan penguburan, harus ada orang yang mati bukan? Nah, si Rahel, salah satu saudarinya, kakaknya si Markus, langsung langsung mengambil peran sebagai pemimpinnya. Hei kamu harus memainkan orang mati. Kalau kamu nggak mau menjadi pemain yang mati sebagai mayat jenazah, aku akan membunuhmu. Lihat, inilah fenomena yang disebut oleh Markus tadi. Saudara-saudari kembarnya ini tukang bikin ribut. Mengapa aku harus jadi orang yang mati? Hei, kalau kamu nggak mau mati, aku akan membunuhmu. Nah, si Markus tidak bisa tidak. Semua temannya, Yoakim, sorry bukan Yoakim, Benyamin, Elizabeth, eh, Rahel, Maria, yang lain-lain nggak mau. Dan lanjutnya si Rahel, dah sekarang kamu pulang sana, ambil jala ikan, nanti itu kita buat tandu. Kamu punya jala ikan bukan? Ambil. Benji, bapakmu kan tukang kayu, cari 2 tongkat untuk nanti kita buat tandu. Dan jangan lupa ya, kamu, Markus, cari sesuatu untuk menutup kamu sebagai orang mati. Aku merasa jengkel sekali, tapi aku nggak bisa melawan. Semua orang kayaknya kompak, apalagi dipimpin oleh Rahel, si tukang pembuat tugas kepada kami semuanya itu. Dan aku heran sekali. Rahel ini punya mulut besar yang aku tidak tahu kenapa Tuhan menciptakan dia dengan mulut sebesar itu. Tapi aku tidak bisa mengelak. Akhirnya aku pulang dan di rumah aku punya jala ikan. Jala ini sungguh barang yang sangat aku suka. Aku sering mencium baunya, bau laut, bau asin, bau ikan. Aku senang bau ini. Aku bangga punya jala ini. Dan kelak kalau aku sudah dewasa, aku ingin jadi nelayan. Aku ingin berbau seperti bau jala ini. Dan lalu aku ambil jubah tua yang sudah tidak dipakai lagi oleh ayah. Aku minta izin ibu, Bu, aku pakai jubah ini ya, aku bawa untuk permainan bersama teman-teman ya.
Ya oke, tapi hati-hati ya, nanti kamu mesti bawa pulang karena itu sangat penting juga walaupun sudah tua. Oke, siap. Akhirnya barang-barang yang dipesankan oleh Rahel semuanya ada. Jalaku aku bawa, sudah ada jubah tua milik ayah, dan dua suling saudariku, Elizabeth dan Rahel. Aku kembali ke pasar. Nah, sesudah di pasar semua barang-barang aku serahkan dan teman-teman langsung bekerja cepat. Si Benji menaruh tongkatnya, jala milikku dipakai untuk jadi kain yang nanti sebagai tandu dan kain kafan juga sudah siap. Lalu anak-anak perempuan mendekatiku. Mereka mau menghiasiku persis seperti jenazah. Sorry ya, aku tidak mau. Aku tidak mau seperti jadi boneka. Aku belum mati. Akhirnya mereka menurut. Dan lalu si Benji mulai bertanya padaku, eh, nanti gimana kamu cara matinya? Aku mau lo pura-pura jadi prajurit Romawi, bawa pedang, dan membunuhmu. No, aku mau mati dengan caraku sendiri. Aku mulai berpikir, gimana ya nanti caranya aku mati ya? Oke, aku sekarang nemu akal. Aku mau mati dengan cara karena makan terlalu banyak. Kekenyangan, super kenyang, dan aku mau makan kue-kue yang biasa dibuat oleh ibu, yang bumbunya harum, baunya enak. Aku mau mati dengan cara yang enak, makan kue-kue yang harum. Ya, aku membayangkan aku sudah kekenyangan, lalu aku membayangkan aku tercekik karena kekenyangan, lalu aku tiba-tiba menjadi pusing, jalan terhuyung-huyung, dan aku memainkan terhuyung-huyung itu beneran, lalu aku berpura-pura berpegangan pada kemejanya si Benji, lalu aku jatuh. Ya ampun, sakit banget ini jatuh. Pantatku terasa sakit gitu. Tetapi aku sadar aku berperan sebagai orang mati. Ya sudah, aku pura-pura tidak bernapas, aku memejamkan mataku, tapi aku menahan rasa sakit di bokongku. Ini aku sakit banget, tulang ekorku sakit sekali. Aduh, lalu aku memejamkan mataku, teman-teman mulai mengikat tanganku diikat, kakiku diikat. Aduh, aku rasanya seperti mati. Aku merasa tidak dihargai sebagai orang yang mau berperan sebagai orang mati. Tanganku diikat keduanya, kakiku juga diikat. Aduh, lebih menderita lagi. Jubah tua bapakku dipakai untuk menutupi badanku yang sudah tergeletak di tandu yang dibuat oleh Benji dan teman-teman. Lengkap sudah penderitaan. Kaki diikat, tangan diikat, tubuhku ditutupi dengan jubah tua ayah. Sudah sempurnalah sudah aku jadi orang mati. Lalu empat orang temanku mulai mengangkat pelan-pelan. Dan aku berasa diangkat dan rombongan pengantar jenazah orang mati mulai berjalan. Dan aku mulai mendengarkan ada suara seruling yang mengiringi rombongan jenazah yang diusung. Dan ada beberapa anak perempuan dan laki-laki temanku yang berpura-pura menjadi orang yang menangis. Lengkap sudah suara-suara yang aku dengarkan menjadi suasana orang mati. Dan aku membayangkan rombongan orang mati itu seperti rombongan orang mati beneran ya. Rombongan layat yang mengantar orang mati jenazah ke tempat pemakaman. Dan seperti biasanya di kampung halamanku menjadi adat tradisi.
Perempuan selalu berjalan di depan. Ada yang menangis terharu, ada yang menangis, ada peniup serulingnya, dan laki-laki menandu jenazah yang mati itu. Tilililililut, tilililililut, hu, hu. Suara isak tangis dan seruling mengiringi perjalanan orang yang meninggal menuju ke tempat pemakaman. Saat itu pasar terlihat sepi, tidak seramai biasanya. Aku tidak mendengar teriakan orang-orang yang bernegosiasi harga. Aku tidak mendengar suara riuh orang yang mengusir orang lain supaya minggir dari jalanan. Aku tetap nyaring mendengar suara seruling dan suara orang yang menangisi jenazah yang diusung tandu menuju ke tempat pemakaman. Hu, hu. Hingga tiba-tiba aku mendengar suara orang yang tidak asing bagiku, pemimpin pasar. Hei, stop! Kalian ini mau apa? Ini permainan yang gila. Pergi, jangan lewat sini. Anak-anak kurang ajar. Permainan pokok permainan mengusung orang mati. Pergi sana. Akhirnya aku tahu lewat gerak badan yang aku rasakan, teman-teman berpindah haluan. Dan lama-kelamaan aku tahu sambil aku mengintip-ngintip gitu, kayaknya arah perjalanan mengusung jenazah ini berubah menuju ke danau. Aku hafal tempat-tempat sudut-sudut kampung halamanku. Tanpa kusadari sudah mendekati danau, tetapi tanpa kusadari jalaku rupanya tidak kuat menahan berat badanku yang sebetulnya tidak seberapa. Tapi karena ini jala tua, maka jalannya robek. Dan dampaknya adalah aku terjatuh dari jalan. Aku terjatuh dari tandu yang mengangkatku. Kecebuk. Waduh, kelas sakit sekali. Punggungku, tulang ekorku, sakit sekali. Dan aku mengadu, waduh, aduh, sakit sekali. Nah, kurang ajarnya adalah si Rahel. Si mulut besar itu rupanya dia tidak mau solider denganku, orang yang mati ini. Orang yang mati dan kesakitan ini tidak mendapat tempat, tidak mendapatkan rasa kasihan dari Rahel. Bahkan dia berteriak, diam, tutup matamu bego. Kamu ini sedang memerankan orang mati. Orang mati itu kalau jatuh ya tidak mengadu. Kurang ajar benar ini saudariku ini. Sakit ya tetap sakit. Bahkan yang lebih menyakitkanku adalah mereka mentertawakanku. Aku yang sudah sakit begini ditertawakan oleh mereka. Rasanya semakin sakit. Hatiku yang sakit karena aku ditertawakan. Lalu beberapa teman memperbaiki jalan dan sesudah jalannya menjadi baik lagi, aku ditempatkan lagi di tandu itu dan aku dibawa lagi. Suara seruling mulai berbunyi lagi. Tililililulilut, tililililulilut. Dan orang-orang yang memerankan sebagai orang yang menangis mulai bekerja lagi. Uh. Dan aku mulai melihat rombongan kami menuju ke danau, di mana di sana sudah ada banyak orang dewasa yang berkerumun. Dan lalu tiba-tiba aku mendengar suara, "Hei, anak-anak, diam kamu, pergi, jangan berada di sini. Kami sedang ada acara. Kalian ini mengganggu pertemuan orang-orang dewasa." Mendadak sontak suara seruling diam. Suara orang yang menangis sebagai orang yang meratapi orang yang mati
diam dan aku masih berada di tandu. Dan eh, tapi sayup-sayup aku mendengar dan aku juga bisa melihat dari agak kejauhan ada suara seseorang yang sedang bicara dan rombongan orang banyak itu terdiam mendengarkan suara orang itu. Dan aku mencoba mengintip dari eh, sela-sela jubah yang menutupi mataku itu, aku melihat ada seorang dan aku kenal orang itu. Dia adalah Yesus yang kami kenal sebagai orang suci. Dia mengajar dengan sangat bagus, dia menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan dia bisa mengusir roh-roh jahat. Dan aku tahu dia tinggal di rumah besar milik Simon. Lalu tidak lama kemudian muncul dua orang yang semula lewat, lalu mereka balik dan sekali lagi untuk ketiga kalinya rombongan kami ditegur keras. Anak-anak, kalian mau apa di sini? Ini bukan tempat bermain. Pergi, kalian mengganggu kami. Tidak lama kemudian, setelah suara dua orang itu yang mengusir kami, meminta kami pergi, mengatakan bahwa kami mengganggu, muncul suara lain. Dan suara itu mengatakan, Boanerges. Rupanya orang yang tadi menegur kami itu keturunan Boanerges. Bawa anak-anak itu ke sini. Jangan usir mereka. Waduh, aku menjadi ketakutan karena aku berpikir pasti aku akan dimarahi oleh Yesus ini. Dan aku bersama teman-teman berjalan ketakutan, aku mendengar Beth dan Rahel menangis, aku bingung, teman-teman yang lain termasuk si Maria, Benyamin, semua diam. Kami berjalan melewati kerumunan banyak orang. Aku berpikir, tuh, bapakku ada di sini nggak ya? Kalau bapakku ada di sini, pasti nanti aku akan dimarahi oleh bapak. Kami maju melewati kerumunan itu, dan akhirnya sampailah kami di dekat Yesus itu. Aku sudah pasrah bahwa pasti nanti kami akan dimarahi oleh Yesus karena kami mengganggu mereka. Tetapi yang tidak kusangka-sangka terjadi. Tiba-tiba suara Yesus terdengar. Apa kabar kawanku yang mati? Aku kagetnya minta ampun. Aku tidak mendengar suara orang yang marah padaku, malah ditanya, apa kabar kawanku yang mati? Aku langsung menjawab, saya tidak apa-apa, sungguh, terima kasih. Mohon maaf, aku dan teman-temanku mengganggumu. Yesus, orang yang mengajar itu, sekali lagi menunjukkan dia tidak marah. Bahkan dia mengatakan, tidak apa-apa, kamu tidak mengacau, kamu tidak mengganggu siapapun. Siapa namamu? Aku lega minta ampun karena aku tidak dinyatakan sebagai yang mengganggu. Bahkan aku ditanya nama. Namaku Markus bin Yoakim. Dan orang-orang memanggilku si kerdil karena badanku kecil. Lalu Yesus menjawab, Markus, dengar, aku mau minta kamu menolong. Aku ingin pertolonganmu untuk sesuatu yang sangat penting. Rasanya aku tidak percaya mendengar kalimat dari Yesus itu. Maka aku bertanya, sayang, engkau mau menggunakan saya untuk membantumu. Dan Yesus meyakinkanku, ya kamu, tapi kamu mesti berdiri dulu ya.
tanganku masih terikat, kakiku masih terikat, dan akhirnya Yesus melepaskan ikatan tanganku, melepaskan ikatan di kakiku, lalu dia mengangkat kain kafan yang menutupiku, dan lalu dia mengangkatku naik ke punggungnya, dan lalu dia berjalan dan mendudukkanku di atas kapal di haluan dan menghadap orang banyak. Wow, aku senang sekali ketika berjalan di antara kerumunan banyak orang itu, sehingga aku bisa melihat banyak sekali orang. Dan tidak lama kemudian, aku mendengar Yesus mengatakan kalimat ini. Saudara-saudari, kita sambut kehadiran tamu-tamu kecil ini di tengah-tengah kita. Mata kita sudah melihat sejak tadi anak-anak ini datang. Mereka pasti ketakutan terhadap kita. Boanerges tadi mengusir anak-anak ini supaya pergi. Anak-anak ini pasti ketakutan karena ditolak. Anak-anak ini pasti ketakutan karena kita tidak ramah pada mereka. Wow, ini kalimat yang luar biasa. Sejak kejadian di pasar, di dekat danau ini, kami sudah diusir 3 kali. Dan kali ini kami merasa dibela dengan kalimat yang muncul dari Yesus ini. Bahkan Yesus mendekati teman-temanku, dia mengatakan, mereka tidak datang mengganggu kita. Bahkan pengajaranku siang hari ini tentang kerajaan Allah tidak diganggu oleh kedatangan mereka. Bahkan mereka itu membantu saya untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Lihat anak kecil ini, Yesus mendatangiku dan dia menyebut namaku. Namanya Markus. Perhatikanlah dia. Jika kalian tidak menerima anak kecil ini, kalian tidak akan pernah bisa menerima kerajaan Allah. Kalau kamu ingin berada di kerajaan Allah, kamu harus bisa menerima anak kecil ini. Jangan pernah meremehkan orang kecil, sebab di dalamnya Allah menyembunyikan diri. Jangan pernah mengabaikan, menghina, tidak menghormati orang miskin hanya karena mereka tidak punya uang. Jangan pernah menghina orang sederhana hanya karena mereka tidak punya kekuasaan. Karena Allah hadir dalam diri orang kecil, orang miskin, orang yang sederhana. Ketika Yesus selesai berbicara, mengatakan pelajarannya itu, aku senang banget, luar biasa. Aku yang biasa ditolak, aku yang biasa disebut kerdil, dianggap penting oleh Yesus. Bahkan aku dipakai untuk menjelaskan arti kerajaan Allah. Meskipun aku sebetulnya tidak paham betul apa itu kerajaan Allah, tetapi aku merasa ditempatkan di posisi yang sangat penting dalam pengajarannya. Dan itu membuatku tersenyum lebar, selebar sungai Yordan yang lebar itu. Sesudah itu Yesus memberikanku kepada Simon, dan aku rasanya seperti ikan besar hasil tangkapan nelayan, bukan ikan kecil lagi. Dan sesudah itu Yesus menyuruh kami untuk bermain lagi. Anak-anak, sekarang kalian silakan bermain lagi. Kali ini kami disuruh pergi, tetapi cara Yesus menyuruh pergi luar biasa, berbeda
tidak ada bentaan, tidak ada suara dengan volume tinggi, tetapi dengan suara yang lembut, tetapi tegas. Anak-anak, kamu bermain lagi ke sana, kami mau melanjutkan kegiatan kami. Aku senang luar biasa. Maka sebelum pergi meninggalkan kerumunan itu, meninggalkan Yesus, aku melambaikan tanganku. Terima kasih Yesus. Dan Yesus pun menjawab lambaian tangan. Aku senang sekali melihat Yesus membalas lambaian tangan. Semua orang memberi jalan kepada kami. Dan kami melewati rombongan orang itu. Dan aku melihat ayah ada di situ. Dan aku melewati depan persis jalan di depan ayah. Dan ayah lalu memencet hidungku. Dan aku tahu kalau ayah memencet hidungku artinya hatinya senang. Dan aku menjadi semakin senang. Di perjalanan berikutnya, teman-teman bertanya padaku, gimana tadi rasanya kamu digendong oleh Yesus? Betapa senangnya hatiku, betapa bangganya hatiku digendong oleh Yesus. Dan aku senang sekali, aku bisa melihat kepala Simon yang gundul. Aku melihat Maria yang tadi mencoba menggelitiki tangan dan kakiku. Aku tahu Maria itu, aku naksir Maria dan aku melihat Maria sepertinya tatapan Maria itu mau mengatakan, oh Markus, engkau anak laki-laki yang menakjubkan. Intinya aku senang banget dan teman-teman pun aku lihat juga senang sekali. Maria tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi aku yakin dia takjub padaku. Dan dalam perjalanan pulang, Rahel dan Beth pun bertanya kepadaku, gimana rasanya tadi? Aku mengatakan, surga pasti tidak akan membosankan kalau Yesus ada di sana. Karena Yesus orang yang amat sangat menyenangkan. Dan aku melihat saudari kembarku si tukang ribut itu setuju bahwa mereka pun punya impresi bahwa Yesus amat menyenangkan. Begitu teman-teman cerita, kurang lebih Markus mengalami sebuah proses. Di bagian awal dia direndahkan. Di bagian tengah dia mengalami ditinggikan oleh Yesus. Dan akhirnya dia happy. Mari kita hening sejenak pengendapan melihat ulang lagi slide-slide yang ditayangkan dan nanti Yuda akan memimpin proses berikutnya. Untuk teman-teman silakan memberi tanggapan. Boleh tanggapan, boleh poin yang menarik, boleh pertanyaan nanti di chat room yang disediakan. Mari kita menikmati pengendapan kita.
Terima kasih Romo. Ya kan Romo, saya bilang apa? Kalau dengerin Romo, waduh, lebih jos Romo. Oh gitu ya. Ikut masuk berimajinasi, bayangin apa namanya Romo? Jadi Markus tuh ikut senengnya, ikut apa namanya? Dia teriak-teriak, kesakitan waktu jatuh itu rasanya Hmm, dapet semua Romo. Wah, ya. terima kasih Romo. Sangat apa namanya? Meneguhkan saya yang apa namanya? Bundeli-bundeli semua sudah ini Romo. Satu persatu makin ngerti. Tuh, baik Romo. Eh ada pernyataan dan ada pertanyaan. Saya bacakan ya Romo. Oke. Per- ini pernyataan dari Bu Is Susetyaningsih. Romo menjiwai banget apa yang dirasakan Markus bin Yoakim. Keren. Makasih Ya, Romo. ya, Nah, tapi kan? saya nggak sampai menjatuhkan diri nanti sakit beneran. Makasih Bu Is. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Ratna Indriati Romo. Saya pernah berdebat dengan saudara saya yang anaknya menangis keras di gereja dan diminta keluar oleh petugas karena sangat mengganggu. Dan dia jadi ngambek tidak mau ikut misa karena kejadian itu. Dia berpegang dari cerita tadi bahwa Yesus tidak marah kepada anak yang bikin ribut. Jadi bagaimana menerangkan kepada dia supaya mau ke gereja lagi? Ah, Bagaimana ini Romo? susah ini. Memang ya, ini ini dilematis. Tapi sebetulnya menghadapi situasi dilematis ini banyak gereja yang sudah punya kebijakan ya. Ada banyak gereja yang mempunyai kebijakan anak-anak kecil selama Ekaristi didampingi oleh pembimbing PIA, pembimbing peer ya. Saya saya kenal tuh beberapa pembimbing PIA di webinar kita ini beberapa itu memberi perhatian gitu untuk anak-anak. Nanti pada waktu komuni mereka dibariskan lalu menuju ke altar lalu diberkati oleh Romo. Ini biasa yang terjadi seperti itu. Jadi anak-anak mendapatkan perhatian khusus. Nah, kalau di paroki atau di tempat yang diceritakan Ratna Indriati ini belum ada kebijakan seperti itu, ya saya kira uh, penjelasannya mencoba membedakan antara yang dialami oleh orang itu adalah petugas ini gitu. Tetapi menurut saya gereja secara umum atau romo parokinya bahkan Yesus ya berdasarkan cerita ini kan sebetulnya menyambut gembira anak-anak. Jadi membantu orang itu untuk membedakan bahwa yang dialami orang itu hanya dari seorang petugas, hanya satu orang petugas. Jangan sampai membuat generalisasi bahwa Romo Paroki kemungkinan berbeda, petugas-petugas lain kemungkinan juga berbeda, dan yang pasti tentu, tentu kalau ini saya sangat yakin, Allah menyambut anak-anak kecil. Itu ide yang bisa saya sumbangkan untuk Ratna Indriati. Oke, baik Romo. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Romo masih boleh pertanyaan lagi? Ya, mari silakan lanjut. Dari Ibu Sri Rejeki, Romo, izin jika diperkenankan, saya izin bertanya. Apakah Markus dituntun kepada Yesus tanpa upaya perencanaan? Hanya karena butuh ruang untuk bermain mati-matian, diusir dari pasar, tetapi bisa bertemu Yesus. Mengapakah hal ini dapat terjadi? Monggo Romo. Um, ya, ya pertanyaan pertanyaan ini sebetulnya sama dengan pertanyaan apakah perjumpaan Diana di sumur itu direncanakan?
apakah perjumpaan tetangga Yesus dengan Yesus itu direncanakan? Dan 2 minggu lagi, apakah perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus direncanakan? Sama ya. Nah, jawaban saya adalah em, setiap orang itu punya momen-momen yang tidak direncana, dan di momen yang tidak direncana itu dia disapa oleh Tuhan. Sekali lagi, setiap orang punya banyak momen, bukan hanya satu momen, banyak momen di mana Tuhan itu menjumpai setiap orang di momen-momen yang dialami. Maka pertanyaan Sri Rezeki ini, eh, mengapakah hal ini dapat terjadi? Jawaban saya adalah terjadi karena Tuhan yang mengikuti gerak perjalanan hidup setiap orang. Sekali lagi, Tuhan mengikuti gerak hidup setiap pribadi, termasuk kita di zaman sekarang. Kita ke kiri, Tuhan ngikut ke kiri. Kita ke kanan, Tuhan ikut ke kanan. Kadang-kadang Tuhan menggeret kita ke kiri saat kita ke kanan. Kadang-kadang Tuhan mendorong kita untuk balik. Kita sudah mau maju, kita didorong untuk kembali. Dan seterusnya dan sebaliknya. Dan menurut saya polanya itu. Kemanapun kita mengarah, Tuhan mengikuti kita. Entah mendorong, entah menahan, entah menggeret, entah membalikkan kita. Itu jawaban saya untuk um, Sri Rezeki. Dan menurut saya tidak perlu ada kalimat izin bertanya karena ini memang sudah ruang tanya jawab. Jadi izin sudah diberikan. Baik, Romo. Terima kasih. Eh, jadi ikut ini, Romo, tadi. Tuhan mengikuti gerak kita di setiap pribadi. Wah, itu Ya, pencerahan juga buat saya nih, Romo. gitu ya. Iya, bener, Romo. Terima kasih, Syukur. Romo. Eh, Bu Nah, Sri. selanjutnya kamu membacakan itu. Ada pernyataan bagus panjang dari Ya. Nika. Baik, dari Nika ada pernyataan, sama seperti Yesus yang membutuhkan saat menyendiri untuk recharge dengan Bapaknya, saya pun merasa webinar Selasa malam ini merupakan tempat untuk recharge. Mendengarkan Alhamdulillah. cerita tentang Yesus yang dibawakan Romo Nano dengan intonasi yang sangat luar biasa. Benar-benar healing for my soul. Wah, satu ilustrasi yang menyentuh adalah saat Yesus menggandeng tangan Yoakim. Saya membayangkan pasti seperti itu raut muka Yesus tiap kali saya menyempatkan waktu untuk saat teduh dengannya. Thank you Nika. Ini saya kenal orang ini. Dia dari Lumajang. Oh. Non jauh di Jawa Timur sana ya. Nika, saya senang kamu merasakan webinar selama Selasa malam ini menjadi tempat untuk recharge, dan kamu menyebut satu hal yang tidak eksplisit kamu katakan. Kamu sudah menggunakan imajinasi, membayangkan Yesus bersikap seperti apa. Teman-teman yang lain, saya mendukung ya Anda untuk berimajinasi. Em, Berimajinasi tentang Tuhan Tuhan omong apa pada saya ya dalam situasiku saat ini, entah sedih, kecewa, marah, benci gitu. Silahkan, kita boleh loh membayangkan kira-kira kalau Tuhan hadir, Tuhan akan bersikap seperti apa. Catatan pentingnya adalah saya tidak merekayasa Tuhan jadi seperti apa. Ini catatan pentingnya. Saya tidak merekayasa. Wah, saya ingin Tuhan membelai-belai saya begini-begini. Itu bisa jadi rekayasa.
Terus gimana dong supaya tidak merekayasa? Diam saja, akui perasaanmu, dan mohon pada Tuhan membantumu merasakan Tuhan akan bersikap seperti apa. Kalau latihan jujur, berimajinasi seperti ini, teman-teman, kita bisa betul-betul merasakan kira-kira Tuhan akan bersikap seperti apa. Bahkan Tuhan omong apa pada saya. Tapi sekali lagi, ini butuh latihan. Nggak bisa sekali jadi. Latihan yang paling penting adalah diam beberapa saat, ikuti, sadari perasaanmu, dan ungkapkan pada Tuhan. Sesudah itu tunggu. Tuhan akan bergerak dengan caranya. Nah, itu kurang lebihnya ya. Jadi silakan gunakan kita menggunakan imajinasi untuk bisa menjangkau Tuhan. Itu tanggapan saya untuk nikah, Yuda. Baik, terima kasih Satu Romo lagi, terus Puji. kita lanjutkan. Baik, baik Romo. Terima kasih Nika. Satu lagi ada pertanyaan dari Bu Ana Sri Mulyati. Saya merasa berjalan dalam imajinasi sampai pada Markus bin Yoakim apa yang dirasakannya seolah saya merasakan sendiri. Yang direndahkan tidak punya hak suara, tapi dipulihkan oleh kasih Yesus yang menjadikan saya utuh dalam sukacita yang penuh. Ini Oh, pernyataan. maaf Romo, It's pernyataan okay. Romo. It's okay, Yuda, nggak apa-apa. Nih, Saya bersyukur ya, Ana Sri Mulyati mengalami diberi konfirmasi. Syukur Alhamdulillah. Sekali lagi, lewat pernyataan ini, saya mengajak teman-teman semua untuk melakukan latihan seperti yang minggu lalu saya sampaikan, yaitu berdoa tanpa kata. Diam, hening, membayangkan berada di dekat Tuhan. Dan dari situ kita bisa merasakan kira-kira ya, kira-kira Tuhan itu bersikap apa. Tentu saja perkiraan dan imajinasi kita itu didasari oleh pengetahuan kita yang cukup tentang kitab suci. Misalnya, Yesus sangat baik hati pada Markus, Yesus sangat baik hati pada perempuan Samaria, Yesus sangat baik hati pada seorang janda di Nain, dan Yesus menyembuhkan atau bahkan menghidupkan anak janda yang mati itu. Kita bisa membayangkan Yesus peduli pada Lazarus, sahabatnya yang mati itu, dan dia membangkitkan Lazarus. Nah, teman-teman, pengetahuan kita tentang Yesus itu menjadi dasar untuk membayangkan dia. Karena kalau pengetahuan kita benar, saya kok merasa uh, imajinasi kita akan dituntut oleh pengetahuan kita yang benar. Jadi ini bukan sekedar berimajinasi liar, tetapi berimajinasi yang didasari oleh pengetahuan tentang kitab suci yang mencukupi. Itu poin menurut saya yang perlu kita pahami bersama terkait dengan berimajinasi. baik. Yuda, usul saya kamu mencermati yang sudah tertulis sesudah sesi kedua, bisa saja nanti kita lihat bersama. Baik Romo. Saya lanjutkan bagian yang kedua. Teman-teman, ini bagian kontekstualisasi seperti yang sudah kita ketahui bersama. Yang saya maksud dengan kontekstualisasi adalah dari kisah yang baru saja kita baca, bayangkan, dengarkan bersama itu, kita bisa belajar apa saja. Saya menemukan beberapa hal. Nanti silakan teman-teman bisa menambahkan atau Anda boleh bertanya tentang apa yang saya sampaikan ini. Oke?
Pertama-tama, saya meyakini apa yang dituliskan oleh kitab suci, yaitu bahwa ini dasarnya, ini pondasi iman kita, bahwa sebelum kita dilahirkan di dunia, sebelum kita menjadi seorang pribadi, kita pernah punya sebuah momen, saya beri istilah oneness atau kesatuan. Kita pernah menyatu, bersatu sebagai ciptaan dengan pencipta kita, sebagai manusia dengan Bapa kita, sebagai seorang pribadi dengan Allah. Kita punya momen ini. Dan menurut saya, momen ini layak kita imajinasikan bahwa kita pernah berada di momen ini, menyatu dengan Allah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, setelah kita menyatu dengan Bapa dan kita diciptakan sebagai seorang pribadi, kita dilahirkan di sebuah keluarga. Maka tugas utama, dan ini pekerjaan yang sangat mulia dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam webinar tercinta ini ya, tugas besar Anda adalah menciptakan suasana di keluarga menjadi perpanjangan atau kelanjutan dari situasi pertama hidup kita ini. Jadi kesatuan antara pencipta dan yang tercipta atau ciptaan harus diperjuangkan tercipta di keluarga. Nah, kalau keluarga, bapak, ibu, anak-anak bisa menciptakan situasi kesatuan itu, maka rumah akan menjadi sebuah home, menjadi sebuah tempat yang sangat nyaman. Dan karena itu, maka setiap keluarga sebetulnya adalah sekolah dasar, tempat dan waktu di mana dan kapan anak itu mengalami dididik, diajari, diarahkan, dibimbing untuk membangun yang namanya iman, value, ya, atau nilai-nilai kehidupan, sopan, etika, tanggung jawab, komitmen, respect, toleransi, solider, ya itu contoh-contoh attitude atau sikap, ya, hormat pada yang tua, respect pada anak-anak yang berkebutuhan khusus, ada virtue, ada keutamaan. Nah, keluarga menurut saya punya tugas yang sangat penting sebagai sekolah dasar untuk membangun iman, value, attitude, virtue. Ini sangat penting. Kalau ini tidak terjadi, maka yang terjadi biasanya adalah bullying. Dan sebetulnya dari kisah si Markus bin Yoakim itu kita bisa belajar bahwa bahkan sejak di rumah, bahkan ketika dia berada di komunitasnya, si Markus ini mengalami triple bullying, ya, triple rasa kecil. Pertama, dia anak kecil, ya, bukan orang dewasa. Dia anak kecil. Yang kedua, fisiknya kerdil, stunting. Dan yang ketiga ini menurut saya yang paling parah, yaitu dia dibully. Dia tidak dihargai sebagai pribadi yang bermartabat, dipanggil kerdil lah. Dan yang menurut saya parah adalah bahkan dalam permainan pun dia diberi peran sebagai orang mati. Dulu waktu saya kecil itu ada istilah pupuk bawang. Mungkin beberapa teman tahu istilah itu ya,
pupuk bawang. Artinya apa? Dia boleh bermain, misalnya main sepak bola. Kamu nendang, bolanya keluar, kamu ngapain aja, nggak pernah salah. Jadi dilibatkan tapi tidak dianggap ada. Markus ini lebih parah karena dia diberi peran sebagai orang mati. Dan menurut saya ini sebuah sikap yang ya bisa jadi tergolong bullying. Omong-omong tentang bullying, teman-teman, yang dialami oleh Markus ini, menurut saya, Markus yang kecil ini punya kehebatan. Apa kehebatannya? Dia mau loh menerima perlakuan dari kakak-kakaknya, teman-temannya. Dia mau menerima menjadi orang mati. Bukan hanya mau menerima, dia mau menjalankan peran yang tidak disukai itu sebagai orang mati dengan penuh komitmen dan penghayatan. Teman-teman, ini pribadi orang seperti ini sungguh-sungguh kita butuhkan di keluarga, di komunitas, di masyarakat, di gereja. Peran orang seperti Markus bin Yohakim ini sangat penting. Walau mungkin kalau dilihat dari sisi orangnya kecil, sederhana, dipites aja mau. Tapi kita butuh orang-orang seperti ini. Maka saya titip pesan untuk teman-temanku semuanya. Sesudah webinar ini teman-teman, cobalah Anda temukan sosok Markus bin Yohakim di keluargamu, di gerejamu, di komunitasmu, di lingkungan pertemananmu. Siapa sosok Markus bin Yohakim ini yang mau dibully, tetap menerima itu, dan membuat kelompok bahagia. Ini orang hebat menurut saya. Berikutnya, ini terkait erat dengan bullying ya. Ini Markus dilabeli, hei kerdil, atau hei gendut, atau hei tembong, gitu ya. Hei keriting, hei brekele. Kita sering memberi label dan labeling, memberi cap, itu destruktif. Dan yang lebih destruktif adalah ketika seseorang yang dilabeli itu dia mengamini labeling itu pada dirinya. Di gambar yang sedang kita lihat ini seorang perempuan dilabeli sampah garbage, freak aneh, stupid bodoh, weird aneh, wreck remuk gitu ya. Nah, sebetulnya dicap kayak gitu selama orang itu tidak mengamini, nggak apa-apa sih. Mau diejek kayak apapun, yang penting saya tidak mau mengamini itu nggak apa-apa. Meskipun destruktif. Lebih destruktif kalau si perempuan ini juga mengamini bahwa aku ini memang sampah, aku ini memang aneh, aku ini memang bodoh. Teman-teman, ini isu yang sangat penting. Harus kita cermati dalam hidup kita sehari-hari. Termasuk ini, bullying. Kita sudah sangat akrab, kita sudah tahu bahwa bullying itu terjadi di mana-mana. Ya di keluarga, di sekolah, di komunitas religius, entah itu suster atau romo atau bruder, terjadi bullying. Di tempat ibadat, di gereja kita pun terjadi bullying. Di pemerintahan, sangat. Di perusahaan, iya banget. Di angkutan umum, iya banget. Teman-teman, salah satu message pesan penting dari kisah Markus bin Yohakim ini adalah bullying. Dan bullying yang tidak kalah mengerikannya adalah bullying orang dewasa kepada orang anak kecil. Bullying orang yang berkuasa kepada orang yang tidak punya kuasa. Dalam bahasa Inggris ada istilah abuse of power. Penyalahgunaan wewenang
dari pihak yang punya wewenang ke pihak yang tidak punya wewenang, dari orang tua ke anak. Sorry untuk mengatakan orang tua terjadi loh melakukan bullying ke anaknya, guru ke murid, romo ke umat, pimpinan ke karyawan, senior ke junior, orang kaya ke orang miskin, petugas ke konsumen, petugas apapun. Teman-teman, saya sendiri merasa lewat membuat renungan ini, membuat bahan webinar malam ini, saya dibantu oleh proses pembuatan ini untuk semakin sadar adanya bullying, adanya labeling, adanya abuse of power. Si anak-anak yang kita lihat di gambar ini ketakutan karena ada orang dewasa yang melakukan abuse. Maka saya mengundang Anda semua teman-temanku terhormat, tercinta, terkasih. Mari kita memberi perhatian lebih, yaitu apa? Tindakan melawan bullying. Paling tidak sadar, ini sedang terjadi bullying. Yang bisa kita lakukan adalah membantu korban supaya sembuh. Membantu korban menunjukkan bahwa saya tidak membuli, saya membelamu. Ini penting. Hal lain yang bisa kita lakukan, bersikap tegas pada pembuli dan menyadarkan semua pihak, termasuk saya sendiri, untuk tidak membuli, entah lewat kata-kata, lewat keputusan yang saya lakukan, bahkan kadang-kadang kita bisa membuli dengan tatapan mata. Teman-teman, ini sungguh sangat penting ya tentang labeling, bullying, abuse of power, dan ini saya kira menjadi salah satu bentuk konkret aksi prapaskah, yaitu melawan bullying, membela korban bullying. Nah, untung kita belajar dari kisah Markus bin Yoakim ini karena apa? Dari sini kita bisa belajar tentang Yesus. Ini refleksi pribadi saya, teman-teman. Saya membayangkan, saya meyakini, dan keyakinan saya ini berdasarkan informasi yang saya dapat dari Injil tentang bagaimana karakter seorang Yosef. Yosef yang menghormati tunangannya waktu itu, Maria. Yosef yang menghormati Maria yang sudah jadi istrinya. Yosef yang bela-belain Yesus, mengungsi ke Mesir, tinggal di Mesir, kembali ke Galilea, ke Nazaret. Saya meyakini Yosef adalah seorang bapak yang sangat menyayangi Yesus, anaknya. Karena Yesus disayangi oleh Yosef bapaknya, saya yakin Yesus sebagai orang dewasa itu menyayangi anak-anak. Saya memberi istilah, kemungkinan sebagian besar dari kita sudah tahu istilah ini, cura personalis. Dalam bahasa Indonesia ini artinya perhatian personal. Dan perhatian personal ini lawan dari bullying. Nah, cura personalis ini bisa mewujud dalam tindakan yang disebut oleh Yesus tadi. Menyebut Yohakim, menyebut Markus bin Yoakim dengan namanya. Maka bertanya namanya, namamu siapa? Markus. Kita seringkali malas mengenali nama seseorang. Kita hanya si bapak, si ibu, si mas-mas. Bahkan saya teringat nih, ada seorang petugas namanya Pak Rudi. Taruhlah Rudi ya. Dan Pak Rudi ini tugasnya adalah mengambil sampah dari lingkungannya. Dan dia dibayar karena tugasnya itu. Anda tahu teman-teman,
Bagaimana orang-orang menyebut Rudi Pak Sampah. Kasihan bukan? Dia punya nama Rudi, tapi dia disebut Pak Sampah. Pak Sampah, sebentar, sampah saya belum diambil. Edan nggak sih? Teman-teman, kalau Anda punya petugas pengambil sampah di lingkungan Anda, coba besok tanya namanya siapa. Dan jangan pernah memanggil dia lagi Pak Sampah. Cerita tentang Yesus melepas ikatan di tangan dan kakinya Markus, lalu mengambil kain kafan. Saya membacanya sebagai sebuah tindakan. Inilah Yesus yang melawan budaya bullying. Inilah Yesus yang nantinya akan melepaskan kita dari belenggu dosa. Inilah tindakan Yesus menyelamatkan manusia yang terbelenggu, terikat sedemikian kuat oleh dosa. Jadi tindakan simbolis ini luar biasa. Markus bin Yoakim dilepaskan dari ikatan dan tutup kain kafan yang membuat dia sumuk atau gerah itu. Yesus pembebas. Dan Yesus itu mengangkat dari ditandu di bawah, dia diangkat ke pundaknya. Dari bawah dibawa naik ke atas. Saya menilai atau saya memberi istilah menghargai. Setiap orang punya harga, maka kita sering menyebut harga diri. Harga diriku direndahkan, harga diriku tidak dianggap. Kalau kita sombong, harga diri kita tinggi, nggak sesuai. Harga diri kita segini, kita meninggikan. Harga diri kita ketinggian, sombong. Harga diri kita terlalu rendah, kita merendahkan harga, minder. Saya belajar dari Yesus. Dia memberi harga untuk anak yang direndahkan, maka dia tinggikan, pas di harganya. Seperti apa harga seorang anak kecil kerdil Markus bin Yoakim di mata Tuhan? Harga anak kerdil ini tinggi, menghargai. Wih, ini sebuah kata yang penting ya, teman-teman. Dan ini yang sering kita lakukan. Kita sering melebeli anak. Anak kecil jangan ke sini ganggu. Yesus memberi tempat secukupnya pada anak-anak kecil ini. Tidak mengganggu, bahkan menjadi sarana yang luar biasa untuk proses penjelasan. Dan ini yang tadi sudah saya jelaskan, menyebut nama. Teman-teman, mari kita mulai budaya menyebut nama. Jangan sampai kita besok memanggil lagi Pak Sopir, Pak Sampah, Pak Kebun. Sebutlah namanya Kelana Wijaya, Hari, Suster Sofi. Kan kita punya nama-nama yang bagus, bukan? Kita punya nama Budiarto, Robin. Mari kita mengingat nama orang dan menyebut namanya. Dan sekali lagi, teman-teman, saya melihat Yesus yang menggendong anak kecil, Yesus yang merangkul anak kecil. Ini Yesus melanjutkan kesatuan Allah dan manusia yang terjadi di awal. Sebelum nanti dipanggil kembali ke rumah Bapa, selagi masih hidup, Yesus memperjuangkan ini. Teman-teman, kata oneness ini seperti kata yang setiap hari Minggu waktu kita Ekaristi itu terjadi. Komuni. Komuni itu berasal dari kata Latin
komunio, yang artinya apa? Menyatu antara tubuh dan darah Kristus, menyatu dengan tubuh dan darah. Unio, komunio, oneness, kesatuan. Nah, Yesus memperjuangkan komunio ini kepada anak-anak, anak berkebutuhan khusus, orang miskin, orang sakit, dan jangan lupa yang tidak kalah pentingnya adalah Yesus memperjuangkan kesatuan komunio dengan setiap pribadi dari kita. Yesus dengan Bu Julia, Pak Imam, Elsie, Yunita, Sutantio, dengan setiap dari kita. Yesus memperjuangkan komunio. Maka teman-teman, mari buka mata, buka telinga, buka hati terhadap kegiatan, peristiwa, momen Tuhan mau memasuki hidup kita. Dan orang yang dimasuki oleh Yesus, keunikan, nah di sini keunikan pribadi si Markus ini. Keunikan pribadi Markus ini adalah dilecehkan, tidak dihargai, dibully, dianggap sebagai orang mati. Di titik itu Yesus masuk. Yesus menyapa, Yesus menghargai, Yesus memasuki, Yesus mengangkat Markus ke pundaknya. Lihat teman-teman perubahan yang terjadi seperti apa? Dari sedih menjadi gembira. Dari tidak dihargai menjadi sangat dihargai. Maka ketika keunikan seseorang dimasuki oleh keilahian, terjadilah sebuah perubahan yang eksistensial. Pak Sunarto, apakah Anda sudah menemukan keunikanmu dan bagaimana Tuhan memasuki keunikanmu? Temukanlah. Dan ini penutup dari yang saya temukan sebagai kontekstualisasi, teman-teman. A little boy is a matter. Anak kecil itu penting banget. Maka para bapak, para ibu, para guru, para pembimbing, ketika Anda diberi tugas, kepercayaan, privilege untuk menemani anak-anak kecil, lakukanlah yang dilakukan oleh Yesus, menghargai. Demikian yang bisa saya bagikan kepada Anda semua, teman-teman, tentang saya bisa belajar apa dari kisah Markus bin Yoakim ini. Sebelum kita tanya jawab, saling berbagi simpul penting, mari kita lihat lagi poin-poin yang saya bagikan. Barangkali teman-teman termotivasi menemukan poinmu sendiri.
Terima kasih, Romo. Poin-poin pentingnya dalam kontekstualisasi. Oh, Yuda, saya mau tanya satu hal. iya, Pak Yohanes Ramlan, Anda berusia berapa? siapa Romo? Pak Yohanes. 83 ya. Terima kasih, Pak Ramlan. Wah, hebat ya. Usia 83 masih segar. Ini Markus bin Ramlan. Pak Ramlan tinggal di mana? Surabaya. Oh, oke. Saya membaca gerak bibir. Arek Surabaya ini wong siji. Situ. Terima kasih ya Pak Ramlan ya. Terima Terima kasih. kasih, Pak Ramlan. Oke, lanjut juga. Iya, baik Romo. Eh, saya ini sambil menunggu pertanyaan dan pernyataan dari sahabat-sahabat webinar nih Romo. Saya ada yang menyentuh nih Romo, kata-kata Romo yang Yesus menyentuh pribadi-pribadi yang unik. Ini kok saya jadi berimajinasi ketika masa kecil saya pun mengalami pembulian nih Romo. Gara-gara gendut. Siapa? Kamu? Saya Romonya. Oh ya, lah Wah, kok sekarang berkebalikan sekarang 180 ngem, derajat. iya kempes Jangan-jangan Romo. kamu stres karena suamimu ini. Saking gendutnya Romo. Maksudnya tuh untuk ukuran anak kelas 3 kelas 4 SD itu eh apa namanya? Yang berat istilahnya tinggi cuman 130 sekian 140 tapi berat badan tuh 45 46 gitu Romo. Jadi sama teman-teman laki tuh suka di apa Romo kalau mereka lewat tuh saya duduk-duduk di bangku istirahat gitu suka ditendang gitu Romo. Wah, ono bal, ada bal ini kata ada bola. Tapi ya untung Romo saya maksudnya bisa berubah seperti Markus bin Yoakim. Apa istilahnya saya nggak marah, saya juga apa namanya nggak nangis, nggak protes, nggak lapor guru, tapi saya berusaha untuk menunjukkan, wah saya belajar belajar keras Romo biar bisa masuk. Wah minimal aku harus masuk 3 besar nih, gitu. Wah pokoknya ada lomba apa aja ikut Romo, lomba Ya, ya. baca puisi, lomba. Lo ada lomba jadi MC webinar Wah enggak? itu Romo belum ada. Jadi itu Ya, yang bagus, saya bagus. rasakan benar-benar kalau kita percaya pada satu cahaya itu ya Romo, cahaya terang tuh saya harus yakin percaya itu pasti saya bisa berubah gitu, mengalami perubahan seperti Markus bahkan ditinggikan ditinggikan sama Tuhan. Ya, Itu Romo. oke. Ini ada statement yang cukup panjang nih dari saya kayaknya kenal Mas Chris Ungaran ini. Oh iya Romo. Jadi dari Pak Kris. Ya, Saya bacakan ya Romo. silakan, silakan. Lama tak berjumpa dengan Romo Nano. Thanks Mas Didik Retmono ajak malam ini. Mencoba merenungkan gaya penuturan Romo Nano sampai pada mengajak saya untuk menyadari betul tiap aspek kehidupan untuk selalu secara sadar dan menyadari rencana Tuhan yang selalu baik adanya. Menuntut kehendak bebas kita untuk berjuang menurut kehendaknya. Gitu Romo. Oke, baik, terima kasih. Pak Yohanes Ramlan, Bapak belajar apa dari malam malam ini? Teman-teman bisa membantu unmute Pak Ramlan atau harus sendiri ya? Harus sendiri, Rama. Oh, oke, baik. Ya wes. Eh, ada Udah bisa. Silahkan Pak Yohanes. Sudah bisa. sudah Pak. Ya, Pak. Silakan Pak. Terima kasih.
Sesungguhnya banyak sekali, Romo. Oh ya, Itu coba sebut dua saja kalau banyak. terutama itu saya ini jadi guru, tapi ya sama sekali tidak meniru Yesus, lebih meniru pribadi sendiri. Jadi obvious view itu yang sering saya lakukan untuk anak-anak itu kadang-kadang saya itu begitu ya merendahkan atau kurang menghargai. Hanya Pak sekarang Ramlan, Pak Ramlan dulu guru apa? guru SMP, Romo, Mata pelajaran apa? bahasa Indonesia. Oh, oke, ya ya ya. Tapi sekarang ini Pak Ramlan memberi contoh kepada kami semua loh. Sudah 83 tahun masih sehat dan masih mau belajar. Bahkan mau mengakui bahwa sebagai guru dulu kurang belajar dari Yesus. Betul, Terima betul. kasih banyak ya Pak Ramlan. Terima kasih banyak. Semoga Ye, mau bergabung dengan kami semua ini. Saya ya, mau menyapa lagi nih arek Surabaya ini ada Hartono Santoso Surabaya. Ya oh, bagi orang Surabaya pada ikut-ikut nanti dimarahi uskup. Pak Hartono sudah ikut cukup lama? Iya Romo, nomor Oh, Romo. sudah cukup lama. Ada cukup lama Romo. Cuma ada beberapa kali absen Romo karena kegiatan Oh, oke. di Pak. selama kegiatan di APP belakangan ini dan saya Pak Hartono tahu dari mana warung Selasa malam ini? dari seorang teman Romo yang Oke, pernah ikut juga di oh, sini oke. Oke. ya. Nah, malam hari ini Pak Hartono belajar apa? Ya, saya sungguh menyadari bahwa kehidupan ini memang tidak lepas dari eh, apa itu campur tangan Tuhan di setiap langkah kehidupan. Dan Nah, Markus bin Joakim ini menurut saya adalah seorang tokoh yang benar-benar memberikan inspirasi di dalam eh, kita melihat orang lain. Nah, di sanalah kita harus mampu untuk melihat siapa orang lain tersebut dan di sana tetap ada Yesus yang berperan. wah, kalau Surabaya belum ada uskup, saya usulkan Pak Hartono Santoso jadi uskup Surabaya. Cak. Sayang sudah ada. Terima kasih ya Pak Hartono. Terima kasih, Khotbahnya keren. Terima malam kasih sudah datang. Semoga lanjut lagi. ya, Saya amin. ingin mendengar suara dari Malaysia. Ya, ada LC. Sejauh saya tahu LC ini dari Malaysia. Sabah, LC. Kamu bisa cerita apa yang menarik perhatianmu malam hari ini? Silakan LC. Em, Boleh dengar suara saya juga kan? Ah, itu kan Iya. suaranya sudah aneh kan bahasanya. Inilah teman kita dari Malaysia. Please welcome LC. Saya masuk lambat, jadi em, saya belajar apa? Em, Banyak juga. Saya belajar tentang pandangan orang, pandangan saya, yang membuatkan saya apa? mm, Memilih mengambil peran menjadi orang mati itu bagi saya kadang-kadang saya rasa eh, judgment begitu diri saya. Em, Dan saya rasa membuatkan Yesus, dia mengalihkan perhatian dia kepada Markus bin Yoakim, dan mungkin saya membayangkan diri saya juga, saya rasa saya boleh kembali tersenyum, bersemangat, ataupun mendapatkan kehidupan saya yang saya ingini. Oke, Itu saja. terima kasih LC. Yuk. Are you living in Sabah? Labuan, dekat dengan Ah, Sabah. oke, oke. Ya, saya kenal beberapa teman baik Sabah. Ada Oke. Winnie, ada Shirley, dan yang lain-lain. Thank you ya, Elsie. Kamu tuh peserta setia webinar Selasa malam. Saya hafal wajah. Thank you ya. Oke.
Saya ingin mendengar apakah Siska Mulyawan masih tinggal di Singapura? Siska, kamu hidupkan dulu. Ya. Saya di BSD Romo. Saya Oh, adiknya Agnes Surya yang di oke. Singapura ya. Oh, Iya, adik atau kembarannya kok mirip? mirip ya, satu pabrik. Oh, oke. Kali ini ada enggak? Dia datang enggak? Mungkin enggak Romo, karena suaminya sedang sakit. Oh, oke. Ya, itu yang Titip perlu, salam ya untuk dia ya. ya, perlu minta doa juga untuk Romo, untuk suaminya Kakak Agnes. Oke, oke. Satu lagi saya ingin mendengar dari ini juga orang senior peserta setia webinar para lansia ini, Pak Hardi. Pak Hardi, Pak Hardi tinggal di mana dan malam hari ini secara khusus belajar apa? Silakan Pak Hardi. Oh ya, saya tinggal di Medan, Romo. Medan, bayangkan teman-teman. Iya, Uh, ini peserta setia kita ini orang Medan satu ini. Malam hari ini belajar apa Pak Hardi? iya. Saya belajar selain daripada komunio, ketika terima komuni, yang saya hayati persatuan dengan Kristus. Malam ini ada istilah oneness, ya, persatuan dalam kehidupan yang real, dalam Ya, sehari-hari. Begitu. Terima kasih. terima kasih ya Pak Hardi dari Medan loh, jauh sekali ya. Saya juga senang karena menangkap kata itu ya, bahwa komunio itu bukan hanya nanti kalau kita mati, Iya. saat ini kita bisa mengupayakan. Em, terakhir setelah itu Yuda bekerja lagi. Saya ingin mendengar dari eh, Nika, are you still there? Ya Iya, Nika, Romo. okay, what are you learning this evening? Eh, Ini aku baru ini aja cerita ke Deki. ini anak Melbourne, besar di Melbourne, tapi nasib membawa dia ke Lumajang, in the middle of nowhere jauh. Silakan Nika. Aku baru cerita ke Deki Eki itu hal yang berkesan siapa? banget malam ini. Oh, suamiku, suami saya, bahwa Oke. ternyata arah dan kemanapun kita memilih untuk melangkah, Tuhan itu selalu mengikuti kita. Tetapi kita yang harus peka akan gerakan Tuhan itu, lagi mendorong kita, menarik kita, menahan kita. Jadi itu mengena banget buat aku yang mungkin Roma tahu sendiri langkahku ini suka agak ngawur gitu. Jadi itu pelajaran Ya. buatku untuk lebih peka akan suara Tuhan di dalam hidup. Oke, Nika, thank you ya. Salam buat Deki ya. Oke, Yuda, silakan bekerja lagi. Saya terlalu banyak mengambil peran. Oh enggak, Romo. Terima kasih banyak. Makasih Romo, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berbagi melalui Romo dan kita semua. Ternyata cukup menguatkan, cukup meneguhkan, mencerahkan saya juga banyak poin-poin penting tadi yang sudah disampaikan Romo dari webinar tentang seorang anak kecil yang bernama Markus bin Yoakim. Bapak Ibu barangkali masih boleh ya Romo atau kalau misalnya Romo di mute Romo. Tinggal 5 menit, Oh, mungkin ada info-info lain yang perlu baik, kamu sampaikan. baik. Silakan. Makasih Romo. Romo masih ada yang mau disampaikan mungkin poin yang paling penting? Nggak ada. J. Makasih Romo. Baik, Suster, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda yang terkasih, pengumuman hari ini persembahan kasih apabila Bapak Ibu berkenan untuk memberikan persembahan kasih bisa mentransfer melalui rekening BCA
di nomor 604 453 5887 atas nama Indriani I atau Liliana, di mana persembahan kasih webinar akan dipergunakan untuk membantu pendidikan Jesuit muda. Seperti pesan Romo, tetaplah membaca buku, terutama buku rohani. Karena dengan membaca buku, membuat wawasan kita lebih luas dan bisa membantu merubah karakter kita menjadi lebih baik. Bagi teman-teman yang ingin membeli buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus atau buku-buku rohani lain, bisa menghubungi Ibu Ayun melalui nomor WA di 0822 3747 8080. Ini adalah QR untuk mendaftar bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam WA komunitas. Silahkan bergabung atau menghubungi Ibu Maria di nomor 0812 9993 2022. Di dalam WA komunitas, teman-teman akan mendapatkan berbagai informasi yang akan dibagikan di dalam grup WA komunitas, pertemuan-pertemuan offline, ataupun materi pembelajaran Romo Nano. Bapak Ibu, Suster, Bapak Ibu, dan sahabat-sahabat muda yang terkasih, minggu depan kita libur, tanggal 1 April, hari Selasa, kita libur. Kemudian, minggu depannya tanggal 8 April, jangan lewatkan. Kita bahas kembali bab 4 bersama Romo, perempuan dari Magdala. Kita akan masuk ke doa penutup dan nanti mohon berkat Tuhan melalui Romo Nano. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang membimbing dan menyertai kami mengikuti webinar malam ini dengan baik. Ya Bapa, mohon mampukan kami untuk bisa belajar dari pribadi Markus si anak kecil, di mana keikhlasan dan ketaatannya menjadi teladan bagi kami untuk mampu berserah sepenuhnya pada kehendak-Mu, sehingga kelak kami boleh menjadi cahaya yang menerangi inti kebenaran kerajaan Allah. Tuntunlah kami, agar kami mampu memperlakukan dan menerima sesama kami, tidak peduli siapapun mereka, mampu mencintai mereka dengan tulus, penuh rasa hormat dan murah hati. Demi Kristus Yesus yang hidup berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Ignatius, doakanlah kami. Saudara-saudariku, kita semua dan suami, istri, anak-anak, cucu, orang tua kita senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat berlibur minggu depan. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Terima kasih Romo Nano. Terima kasih Romo.